Baik, di sini saya Firza Ahmad Faisal Bana. Saya dari S5, NIM saya 2241050236. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pembangunan ekonomi syariah. Yang pertama-tama pendahuluan. Perencanaan pembangunan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang memengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi adalah daerah ada upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di satu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Ini jenis perencanaan pembangunan ekonomi syariah. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro fokus pada perencanaan ekonomi secara keseluruhan, mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang mempengaruhi perekonomian daerah secara luas. Selanjutnya, perencanaan sektoral. Menitik beratkan pada pengembangan sektor-sektor tertentu seperti pertanian, industri, atau pariwisata dengan tujuan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya, perencanaan wilayah. Bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan mengidentifikasi potensi dan pemasaran spesifik di berbagai kawasan serta merumuskan strategi pengembangan yang sesuai. Selanjutnya, perencanaan proyek. Berfokus pada perencanaan dan melaksanakan proyek spesifik yang dianggap strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, bentuk-bentuk perencanaan dan pembangunan ekonomi syariah. Jadi bentuk yang pertama adalah perencanaan berbasis makosid syariah. Jadi ini fokus pada pemenuhan tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perencanaan ini memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga menjaga nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Selanjutnya, pengembangan sektorial. Menekankan pada penguatan sektorial seperti pertanian, industri, dan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong aktivitas ekonomi produktif dan perdagangan yang adil. Selanjutnya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan yang profesional dan transparan akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, analisis faktor keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi syariah. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkelas tinggi menjadi pilar utama dalam ekonomi syariah karena manusia adalah pelaku utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi ekonomi. Pengembangan karakter berbasis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah sangat penting dalam dunia bisnis dan investasi syariah. Selanjutnya, perencanaan yang komprehensif. Perencanaan ekonomi syariah harus mencakup aspek jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kesejahteraan umat, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas sosial. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam dan modal. Ekonomi syariah menekankan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkeadilan, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya fisik. Konsep mudharabah bagi hasil dan musyarakah kerjasama dalam investasi memungkinkan distribusi modal yang lebih adil dan menghindari eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, seperti kebijakan fiskal berbasis syariah, pengawasan terhadap perbankan syariah, serta regulasi zakat dan wakaf. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan inovasi. Teknologi digital saat ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, seperti melalui fintech berbasis syariah yang memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Inovasi dalam produk keuangan syariah seperti sukuk hijau atau bisa disebut obligasi syariah untuk lingkungan dan blockchain dalam transaksi halal
jadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.